warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang statistik cukup. Nah, sebelum melanjut pada materi, kami akan perkenalkan diri. Yang pertama, nama saya Indah Rizkia. Yang kedua ada Asti Anindita. Yang ketiga ada Fani Kusumaning Tias. Yang keempat ada Sinta Rosadi. Dan yang kelima ada Yoja Faradila. Dan yang keenam itu ada Fenty Novianti. Nah, selanjutnya materi akan dibahas oleh saya, yaitu yang pertama definisi statistik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi statistik cukup. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu statistik. Statistik adalah sebagai alat pengelola data angka. Statistik juga dapat diartikan sebagai metode atau asas-asas guna mengerjakan atau memanipulasi data kuantitatif agar angka berbicara. Nah, misalkan X1, X2 sampai Xn variabel random saling bebas dan berdistribusi dengan parameter theta yang tidak diketahui statistik Y sama dengan dalam kurung X1, X2 sampai Xn disebut dengan statistik cukup untuk theta. Jika distribusi bersyarat dari X1, X2 sampai Xn diberikan Y tidak bergantung pada parameter theta, maka fx di mana x dalam kurung x1, x2 sampai xn sama dengan f dalam kurung x1, x2 sampai xn titik koma theta per fs dalam kurung s titik koma theta. Jika sigma dalam kurung x1, x2 sampai xn titik koma theta sama dengan s. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang definisi statistik cukup. Selanjutnya, materi akan dibahas oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Definisi 2.2.1. Misalkan X1, X2 sampai Xn, variabel random saling bebas dan berdistribusi identik dengan fungsi kepada probabilitas fungsi X theta dan theta sama dengan theta 1, theta 2 sampai theta n pangkat T kecil elemen omega bagian dari R besar pangkat R kecil. Misalkan T sama dengan T1, T2 sampai Tm pangkat T kecil dengan Tj sama dengan Tj dikali X1, X2 sampai Xn. Untuk J sama dengan 1, 2 sampai M statistik. Statistik T dinamakan statistik cukup dimensi negatif M untuk keluarga F sama dengan fungsi X theta di mana theta elemen dari omega. Untuk parameter theta, jika distribusi bersyarat X1, X2 sampai Xn pangkat T kecil diberikan T besar sama dengan T, tidak bergantung pada theta untuk semua nilai T. Teorema faktorisasi Fisher-Neyman, misalkan variabel random saling bebas dan berdistribusi identik dengan fungsi kepadatan probabilitas fungsi X theta dan theta sama dengan theta 1, theta 2 sampai theta R pangkat T kecil elemen dari omega dan bagian dari R besar pangkat R kecil. Statistik dimensi negatif M yaitu T sama dengan T1 dikali X1, X2 sampai Xn, T2 dikali X1, X2 sampai Xn, sampai Tm dikali X1, X2 sampai Xn pangkat T kecil merupakan statistik cukup untuk theta jika dan hanya jika fungsi kepadatan probabilitas bersama dari fungsi X1, X2 sampai Xn theta sama dengan J X1, X2 sampai Xn theta dikali dengan H X1, X2 sampai Xn theta. Pengantar statistik matematika dengan tergantung pada theta hanya melalui T besar dan H kecil tidak tergantung pada theta. Akibat 2.2.1, misalkan pi R pangkat M pada R pangkat M fungsi terukur dan tidak bergantung pada theta serta fungsi korespondensi 1,1 sehingga P inverse ada. Jika statistik cukup untuk theta, maka Pt juga merupakan statistik cukup
untuk theta dan juga merupakan statistik cukup untuk pi theta dengan pi r pangkat r pada r pangkat r merupakan fungsi terukur dan korespondensi satu-satu. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya contoh 1. Misalkan x1, x2 sampai xn variabel random saling bebas dan berdistribusi identik dari U dalam kurung theta 1, theta 2. Fungsi kepadatan probabilitas dari x1 adalah f dalam kurung x, theta sama dengan 1 dibagi theta 2 dikurang theta 1. Untuk X lebih besar dari X1 dan kurang dari theta 2. Bila X sama dengan buka kurung X1, X2 sampai Xn tutup kurung pangkat T dan theta sama dengan buka kurung theta 1, theta 2 tutup kurung pangkat T, maka fungsi kepadatan probabilitas bersamanya adalah sebagai berikut. F buka kurung x1, x2 sampai xn titik theta tutup kurung sama dengan pi sampai n i sama dengan 1 dibagi theta 2 dikurang theta 1 i besar buka kurung theta 1, theta 2 tutup kurung dalam kurung xi. F dalam buka kurung x1, x2 sampai xn titik theta tutup kurung sama dengan 1 dibagi buka kurung theta 2 dikurang theta 1 tutup kurung pangkat n. Theta 1 kurang dari x1, x1 kurang dari xn, xn kurang dari theta 2. F buka kurung x1, x2 sampai xn titik theta sama dengan 1 dibagi x2 kurang x1 i besar dalam kurung theta 1 sampai tak hingga. Buka kurung x1 tutup kurung. Buka kurung i besar buka kurung min tak hingga, theta 2 tutup kurung buka kurung xn tutup kurung. F buka kurung x1, x2 sampai xn titik theta tutup kurung sama dengan 1 dibagi x2 dikurang x1 pangkat n. G1 tutup buka kurung x1, theta tutup kurung. G2 buka kurung xn, theta tutup kurung dengan G1 dalam kurung x1, theta sama dengan i besar dalam kurung theta 1 sampai tak hingga. Dalam kurung x1 dan G2 buka kurung xn, theta tutup kurung sama dengan i besar dalam kurung theta 1, tak hingga. Dalam kurung x1 i besar dalam kurung min tak hingga, theta 2 dalam kurung Sn. Akibatnya dengan menggunakan teorema faktorisasi Fisher-Neyman diperoleh dalam kurung x1, xn merupakan statistik cukup untuk theta dengan x1 sama dengan min himpunan x1, x2 sampai xn dan xn sama dengan maksimal himpunan x1, x2 sampai xn, khususnya jika T1 sama dengan alfa. Diketahui theta 2 sama dengan theta, maka x1 merupakan statistik cukup. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Misalkan x1, x2 hingga xn variabel random saling bebas dan berdistribusi identik dari n dikalikan mu sigma kuadrat tutup kurung. Bila x sama dengan x1, x2 hingga xn pangkat t, theta 1 sama dengan mu, theta 2 sama dengan sigma kuadrat, dan theta sama dengan
dalam kurung theta 1 theta 2 pangkat T, maka fungsi kepadatan probabilitas XI adalah fungsi XI theta sama dengan 1 per akar dari 2 pi kalikan dengan theta 2 eksponen min dalam kurung X dikali theta 1 pangkat 2 per 2 dikali theta 2. Sehingga fungsi kepadatan probabilitas bersamanya adalah fungsi XI theta sama dengan 1 per akar dari 2 pi dikali theta 2 eksponen min 1 per 2 dikali theta 2 sigma I sama dengan 1 hingga N dalam kurung XI min theta 1 pangkat 2. Tetapi karena sigma I sama dengan 1 sampai N dalam kurung XI min theta 1 pangkat 2 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dalam kurung XI min X bar ditambah X bar min theta 1 pangkat 2 sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga N dalam kurung XI min X bar pangkat 2 ditambah 2 dikalikan dengan dalam kurung X bar min theta 1 pangkat 2. Maka fungsi kepadatan probabilitas menjadi fungsi XI sama XI theta sama dengan 1 per akar dari 2 pi dikali theta 2 eksponen min 1 per 2 dikali theta 2. Sigma I sama dengan 1 hingga N XI min X bar pangkat 2 min N per 2 dikalikan dengan theta 2 dalam kurung X bar min theta 1 pangkat 2. Sehingga dalam kurung X bar, sigma I sama dengan 1 hingga N dalam kurung XI min X bar pangkat 2 dalam kurung pangkat T. Merupakan statistik cukup untuk theta. Pada sisi lain, fungsi kepadatan probabilitas dapat dinyatakan sebagai fungsi XI theta sama dengan 1 per dalam kurung akar dari 2 pi theta 2 pangkat N sigma dalam kurung min N dikali dengan theta 1 pangkat 2 per 2 dikalikan dengan theta 2 pangkat theta 2 eksponen dalam kurung theta 1 per theta 2 sigma I sama dengan 1 hingga N XI min 1 per 2 dikalikan dengan theta 2 sigma I sama dengan 1 sampai N X1 pangkat 2. Hal ini berarti jika theta 2 sama dengan sigma kuadrat diketahui dan theta 1 sama dengan sig theta, maka sigma I sama dengan 1 hingga N XI merupakan statistik cukup untuk theta. Di samping itu, jika theta 1 sama dengan mu diketahui dan theta 2 sama dengan theta, maka sigma I sama dengan 1 hingga N XI pangkat 2 merupakan statistik cukup untuk theta. Demikian juga menggunakan teorema faktorisasi Fisher-Neyman dalam kurung X bar dikali S pangkat 2 pangkat T merupakan statistik cukup untuk theta. Jika theta 1 sama dengan mu diketahui, maka 1 per N sigma I sama dengan 1 N dalam kurung XI min mu pangkat 2 merupakan statistik cukup untuk theta 2 sama dengan theta. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat statistik cukup. Nah, yang pertama yaitu, misalkan X suatu variabel random dengan fungsi kepadatan probabilitas F dalam kurung X, theta diketahui, tetapi tergantung pada suatu vektor konstan berdimensi R, yaitu theta sama dengan dalam kurung theta 1, theta 2 sampai theta R yang dinamakan parameter. Ruang parameter omega adalah himpunan semua nilai yang mungkin dari theta. Dalam hal ini, omega kombinasi R dengan R lebih dari sama dengan 1.
Yang kedua, masalah mendasar dalam statistika adalah membuat referensi tentang parameter theta, seperti melakukan estimasi theta, menguji hipotesis tentang theta, dan lain-lain. Dalam melakukan hal di atas, konsep tentang kecukupan memainkan peranan penting dalam membimbing kita untuk meringkas data, tetapi tanpa kehilangan informasi yang dibawa dalam data tentang parameter theta. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Saya, Astiani Dita, akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Ninda Rizkia sebagai berikut, yakni terkait contoh sifat statistik cukup. Misalkan, variabel random X berdistribusi seragam pada alfa dan beta. Bila diambil theta 1 sama dengan alfa dan theta 2 sama dengan beta, maka diperoleh theta sama dengan theta 1 dan theta 2 yang dikuadratkan dengan T. Sehingga ruang parameternya adalah omega adalah anggota himpunan dari theta 1 dan theta 2 yang dikuadratkan T, di mana theta 1 dan theta 2 elemen R kuadrat, serta theta 1 kurang dari sama dengan theta 2. Dan fungsi kepadatan probabilitas dari variabel random X adalah fx, theta sama dengan 1 per theta 2 dikurangi dengan theta 1. Untuk X lebih dari theta 1 dan X kurang dari theta 2, jika alfa diketahui dan beta sama dengan 0, maka ruang parameternya adalah omega sama dengan terletak di interval terbuka dari alfa sampai dengan tak hingga. Dan fungsi kepadatan probabilitas dari variabel random X adalah untuk X lebih dari alfa dan X kurang dari theta, atau fx, theta sama dengan 1 per theta dikurangi A dikalikan dengan IA X dengan A sama dengan alfa, theta dan IAX sama dengan 1 untuk X elemen A dan IAX sama dengan 0. Untuk X bukan elemen dari A merupakan fungsi indikator. Jika beta diketahui, alfa sama dengan theta, dan maka ruang parameternya adalah omega terletak pada interval terbuka dari min tak hingga sampai dengan beta. Dan fungsi kepadatan probabilitas dari variabel random X adalah fx, theta sama dengan 1 per beta dikurangi theta. Untuk X lebih dari theta dan X kurang dari beta adalah fx theta sama dengan 1 per beta dikurangi dengan theta IAX dengan A sama dengan theta dan beta. Baik, sekian penjelasan dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan dari teman saya. Misalkan variabel random X berdistribusi pada N, mu, sigma kuadrat. Bila dipilih theta 1-nya sama dengan mu, theta 2-nya sama dengan sigma kuadrat. Maka theta sama dengan theta 1, theta 2 pangkat T. Sehingga omega sama dengan theta 1, theta 2 pangkat T elemen R kuadrat, di mana theta 1-nya elemen R, theta 2-nya lebih besar daripada 0. Dan fungsi kepadatan probabilitas dari variabel random X adalah fx theta sama dengan 1 per 2 akar 2 V theta 2. Eksponensialnya min x min theta kuadrat per 2 theta 2. Jika sigma kuadrat diketahui dan dipilih mu sama dengan theta, maka omega sama dengan R. Dan fungsi kepadatan probabilitas dari variabel random X adalah fx theta sama dengan 1 per akar 2V sigma kuadrat, eksponensialnya min x min theta kuadrat per 2 sigma kuadrat. Sedangkan jika mu diketahui dan dipilih sigma kuadrat sama dengan theta, maka omega sama dengan theta elemen R, di mana theta tadi lebih besar daripada 0, dan fungsi kepadatan probabilitas dari variabel random X adalah
fx theta sama dengan 1 per akar 2. Baiklah, itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Kepada moderator saya persilahkan.